الأربعون النووية. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Sholih dan soleh semuanya, jadi bisa kita simpulkan bahwa pelajaran kita kali ini adalah hadis ke-6, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik lagi. Hadis ini berkaitan dengan perilaku kita terhadap sesama kita, yang dimana Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini kalau seseorang itu suka diperlakukan dengan yang baik, senang diperlakukan dengan yang ramah, nah seperti itu juga dia harus memperlakukan saudaranya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda dengan hadis yang semakna dengan hadis tadi, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yadkhulal jannah." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ia masuk ke dalam syurga, falta'tihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaknya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Maksudnya dia senang jika dia ini diperlakukan secara baik. Oleh karena itu dia juga harus memperlakukan orang lain dengan cara yang baik. Baik. Cinta di sini maksud adalah bisa cinta berkaitan dengan urusan agama atau juga karena urusan dunia. Contoh kalau dalam urusan agama, seseorang senang nih kalau dirinya itu bisa paham agama. Senang juga kalau dirinya itu bisa menjalankan kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan. Apalagi dengan sunnah-sunnahnya. Nah, oleh karena itu, ketika dia melihat saudaranya bisa melaksanakan kewajiban, bisa melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, hendaknya kita sebagai saudara semuslim juga merasa senang akan hal tersebut. Atau contoh lainnya, kita senang nih kalau kita bisa paham agama. Nah, kita juga harus senang kalau saudara kita ini bisa paham agama dengan baik dan benar. Kalau kita sudah paham, jangan malah sembunyi tangan, bukan sembunyi mulut. Kita sampaikan ke dia, kita tanya ke dia, apa yang belum dipahami, apa yang belum dimengerti. Coba kita jelaskan apa yang sudah kita pahami, seperti itu. Jangan merasa tersaingi. Nah, berikutnya, kalau dalam urusan dunia, banyak contohnya. Setiap orang kan senang kalau dia diperlakukan dengan cara yang baik, dengan sopan ramah. Oleh karena itu, hendaknya dia juga melakukan itu kepada tetangganya dan orang-orang di lingkungannya dia, dan setiap orang yang dia temui. Seperti itu ya sholih dan sholihah semuanya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Namun, kadar cinta kepada sesama muslim harus sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang mukmin serta mukminat di antara mereka itu adalah sesama wali. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya mereka itu senantiasa memerintahkan kepada kema'rufan dan melarang dari kemungkaran. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu.
serta senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan juga mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata mengenai hadis tersebut, di antara tanda iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudaranya yang beriman lebih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana hal itu ada padanya. Maksudnya, dia tidak ingin kejelekan itu ada pada saudaranya sebagaimana dia juga tidak ingin kalau ada kejelekan pada dirinya. Jika cinta yang semacam ini lepas, maka akan berkuranglah keimanannya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, jika ada dalam diri seseorang kebaikan dan kejelekan, dosa dan ketaatan, maksiat dan sunnah serta bid'ah, maka kecintaan padanya tergantung pada kebaikan yang dia miliki. Bisa jadi ada pada diri seseorang kemuliaan dan kehinaan bersatu di dalamnya. Contoh seperti ada pencuri yang miskin, ia berhak dipotong tangan. Di samping hal itu juga dia berhak mendapatkan harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhannya. Paham di sini salih dan salihah semuanya? Jadi kadar kecintaan kita berdasarkan dengan kadar ketaatan yang ada pada orang tersebut. Nah, berikutnya yakni sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan sesama muslim. Sebab yang dapat mendatangkan kecintaan. Yang pertama yakni saling menghormati, saling menghargai, saling berbuat baik, saling menasehati, serta menjaga hak-hak di antara sesama kita. Hak-hak di antaranya, di antara hak saudara kita, tidak mencelanya, tidak menggunjingnya, tidak menghibahinya, tidak menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek. Apalagi menuduh, memfitnahnya dengan fitnah dan tuduhan yang palsu. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang menuduh kaum mukminin dan mukminat dengan tuduhan palsu, sungguh orang-orang tersebut tadi ini mereka telah memikul kebohongan yang nyata dan dosa yang besar. Ini adalah sebuah ancaman bagi orang yang suka memfitnah orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian, jika salah seorang di antara kita saling menjelekkan di antara sesama, yang ada bukan timbul yang namanya persatuan, justru yang ada itu akan timbul yang namanya perpecahan. Dan kehidupan tidak akan tentram, justru akan penuh dengan ancaman dan kewaspadaan. Oleh karena itu, hendaknya kita sesama muslim dan teman-teman kita saling menjaga hak-hak masing. Ketika ada yang salah, ada yang keliru, segera diingatkan, segera diberi petunjuk kepada yang benar. Bukan justru diolok-olok atau dicemooh. Jangan katakan, gak bisa. Gak boleh seperti itu. Harusnya kita ajari dia. Ini loh begini, ini loh begini. Kan kalian juga seneng. Kalau misalkan kalian gak ngerti terus ada yang ngajari. Kalian gak paham kemudian diajari sampai paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Salih dan salihah semuanya. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari faedah hadis adalah yang pertama yaitu yang dimaksud dengan tidak beriman, yakni tidak beriman secara sempurna. Nah, seorang mukmin hendaknya dia mencintai untuk dirinya perkara-perkara yang baik. Dia mencintai untuk orang lain perkara-perkara yang baik, sebagaimana dia juga mencintai untuk dirinya perkara-perkara yang baik. Begitu juga sebaliknya, dia membenci keburukan untuk saudaranya, sebagaimana dia membenci untuk dirinya sendiri. Kemudian, kedengkian
Dendam, permusuhan merupakan penyakit yang dapat mengurangi kesempurnaan iman, karena hal ini dapat mengikis kecintaan kita kepada sesama muslim. Berikutnya, termasuk kecintaan terhadap saudaramu, kita memberi nasihat, memperbaiki kesalahannya, membimbing dia kepada jalan yang baik. Serta kamu berusaha untuk mencegah dia dari perbuatan zalim. Yang terakhir, pada seorang muslim dapat terkumpul padanya yakni sifat yang dicintai dan juga dibenci. Dia dicintai karena kadar keimanannya, serta dia dibenci karena kemaksiatan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Bapak.